وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya di majelis ini. Insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya yang melengkapi pembahasan tentang sujud sahwi. Belum selesai ya sebelumnya, yaitu yang kondisi berikutnya yang disyariatkan, diperintahkan untuk sujud sahwi, yaitu nomor 3 di kitab Fiqh Sunnah. Inda nisyani tasyahudil awwali au nisyani sunatin min sunanis sholati. Ketika lupa tasyahud awal ya, atau lupa suatu sunnah dari sunnah-sunnah sholat. Nah, walaupun yang sudah kita bahas sebelumnya ya, memang terkhusus Allah kalau sunnah-sunnah yang lain saya belum menemukan di hadisnya. Jadi yang jelas dari Nabi yang ada hadisnya adalah berkenaan dengan tasyahud awal. Terlepas dari perbedaan apakah tasyahud awal itu wajib atau sunnah. Kalaupun sunnah, dia sunnah yang makana yang ditekankan. Yang ya sebetulnya sunnah-sunnah yang lain juga ditekankan, cuman untuk tasyahud awalnya lebih kuat, makanya sampai ada yang mewajibkan. Ya, nah terlepas dari itu, ketika orang lupa tasyahud awal, jadi langsung bangkit ya di rakaat kedua ya, maka dia dianjurkan, disyariatkan atau diperintahkan untuk sujud sahwi di akhir. Nanti ada rinciannya, kalau sudah tegak berdiri ya nggak usah kembali lagi ya. 5 rawahu jama'atu an Ibni Buhainata, berdasarkan yang diriwayatkan oleh jamaah ya, oleh kelompok para perawi hadis dari Ibnu Buhainah ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat qoma fi rakaataini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sholat ya, lalu beliau berdiri di dua rakaat atau setelah 2 rakaat. Nah, jadi setelah 2 rakaat itu yang harusnya tasyahud awal duduk, beliau langsung berdiri. Fasabbahu bihi, maka mereka para sahabat bertasbih ya, maksudnya untuk mengingatkan, bertasbih mengingatkan. Famado, maka beliau berlalu, maksudnya ya karena beliau sudah tegak berdiri, melanjutkan, jadi tidak balik lagi duduk gitu ya, tidak balik lagi duduk. Falamma faragha min sholatihi, ketika beliau selesai dari sholatnya, sajadataini tsumma salam, beliau sujud 2 kali sujud, kemudian salam ya. Nah, berarti kan di sini sujud sahwinya setelah salam, karena dikatakan beliau ketika selesai sholatnya ya, selesai sholatnya artinya sudah salam ya kan. Setelah salam ya sujud lagi dua kali sujud, lalu salam lagi ya, dengan dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud ya. Lalu setelah sujud yang kedua langsung salam, tidak ada tahiyat lagi. Wa fil hadis anna man sa'al
yastatimma qa'iman ada ilaihi. Dan di dalam hadis ya ada yang menunjukkan bahwa siapa yang lupa dari duduk pertama, ya maksudnya tasyahud awal, wa tadzakkara dan ingat qabla an yastatimma qa'iman, ya sebelum tegak berdiri ada ilaihi, maka ia kembali. Jadi kalau habis sujud ya di rakaat kedua dia berdiri lupa untuk tasyahud awal, dan sebelum tegak baru segini misalnya, belum tegak, nah maka ingat balik lagi duduk. Fa in tamma qiyamuhu la yamudu. Kalau berdirinya sudah sempurna, nah maka tidak kembali. Ya sudah, lanjutkan. Nah, maka tidak mengapa. Nah, menunjukkan bahwa tasyahud awal kan bukan rukun. Karena kalau rukun ya harus gitu ya, wajib dilakukan. Tapi ini kan boleh ditinggalkan, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Makanya yang lebih kuat ya dia sunnah gitu, tasyahud awal itu. Karena kalaulah dia rukun, yang namanya rukun ya seperti rukun yang lain, tidak boleh ditinggalkan. Kalau terlewat ya mau tidak mau rakaatnya tidak dihitung, harus ulang lagi rakaat yang baru. Rakaat yang baru. Nah, ini menunjukkan bahwa tasyahud awal bukan rukun. Wa yu'ayyidu dzalika ma rawahu Ahmad wa Abu Dawud, dan menguatkan hal itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah ini jelas ya hadisnya dari Nabi. Jadi tentu sebuah kesimpulan hukum itu ya harus ada dasarnya dari hadis, dan hadisnya dipastikan kesahihannya. Karena kalau hadisnya tidak sahih, ya tidak bisa dijadikan dasar dalil dalam masalah hukum. Ya dalam masalah hukum nggak bisa pakai hadis dhaif. Jadi nggak ada kaidah hadis dhaif tidak hadis. Ya nggak bisa, bisa jadi dasar. Harus sahih hadisnya. Ya. Nah, walaupun kan ada para ulama yang beda pendapat gitu ya, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, kita kaji alasannya bagaimana, sehingga kita lebih condong, lebih menguatkan pendapat yang mana gitu. Dan kita tahu bukti-buktinya. Oh, kita lebih menguatkan hadis ini misalnya dhaif karena bukti-buktinya begini-begini. Ya sudah gitu kan. Seperti misalnya qunut subuh. Kan perbedaan dalam apakah hadisnya sahih atau dhaif. Nah, kita pelajari aja ilmunya, kenapa alasannya didhaifkan di situ. Nah, ketika kita paham ya kita lebih condong kepada yang mendhaifkan karena alasannya begini-begini, maka itulah yang kita pegang. Ya kan? Makanya qunut subuh kita tidak lakukan karena dasar hadisnya dhaif. Ya menurut ya para ulamanya yang kita pelajari. Kan gitu alasannya itu. Nanti kalau misalnya ada yang oh enggak kok sahih, ya tinggal beradu argumen aja. Menurut sahih itu apa alasannya begini-begini ya. Ya sudah, tinggal beradu argumen sehingga nanti kelihatan mana yang kuat, mana yang lemah argumennya. Kan begitu ya, ilmu itu seperti itu. Ya beradu argumen aja. Lihat alasan dhaifnya kenapa, alasan musahihnya kenapa. Gitu kan? Jadi ini jelas ada dasar hadisnya. Rasul yang mengatakan, idza qama ahadukum min ar-rak'ataini, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari 2 rakaat, maksudnya tadi lupa tasyahud awal, falam yastatim qa'iman falyajlis. Kalau lalu belum sempurna berdiri, belum tegak berdiri, maka duduk.
Wa in istatamma qa'iman fala yajlis. Kalau sudah sempurna berdiri, sudah tegak berdiri, maka jangan duduk. Wa yasjudu sajdatai sahwi. Ya, dan hendaklah dia bersujud 2 kali sujud sahwi. Itu kan jelas ya, hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi petunjuk yang jelas seperti ini nggak mungkin bisa ditolak, nggak mungkin bisa dialihkan lagi mananya gitu. Ya, maka itulah kita membahas ilmu fikih itu ya harus lihat langsung darinya Quran Sunnah, bukan hanya sebatas pendapat ulama aja. Pendapat ulama itu sebagai sebagai kesimpulan, sebagai pengungkap gitu, bahwa di balik ini ada dalil, tapi ya alangkah lebih bagusnya kita tahu langsung dalilnya, bahkan dipelajari dasarnya itu ya, sehingga menjadi jelas bagi kita. Jadi belajar fikih itu ya sangat ditekankan harusnya tahu dengan dalil, karena kebanyakan orang kan hanya dari qaul ulama, ini begini, tapi nggak dijelaskan dasar dalilnya. Padahal di situ ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Itu kurang dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ilmu apapun, ya itu orang menjadi kuat ilmunya kalau dipelajari 2 hal. Pertama, masail, permasalahan atau poin-poin dalam ilmu tersebut, dan dalail, dalil-dalilnya. Ilmu apapun begitu. Orang yang namanya ilmu itu begitu, ada argumen, termasuk ilmu-ilmu duniawi juga. Ada dasar argumennya, fisika, kimia kan gitu. Kenapa sih begini alasannya, ada argumen. Ya. Jadi kalau orang tanpa tahu dalail, dalilnya, ya dia belum disebut berilmu, ya apalagi disebut ahli fikih. Ya. Kemudian ya itu tentang lupa tasyahud awal. Kemudian berikutnya yang lupa ya sujudu inda syakki bis shalah. Sujud ketika ragu dalam sholat. Ya, sujud ketika ragu dalam sholat. Nah, ini berdasarkan hadis an Abdurrahman bin Ibni Auf, dari Abdurrahman bin Auf. Ya, ini salah satu sahabat, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin ya atau diberi kabar gembira dengan surga, akan masuk surga ya, Abdurrahman bin Auf. Qala, ya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, falam yadri, ya dia tidak tahu awahidatun sholat atau awahidatan ya sholat bisnataini, ya apakah baru 1 rakaat ataukah 2 rakaat, falyaj'alha wahidatan, maka jadikanlah 1 rakaat. Wa idza lam yadri snataini shalam salasan falyaj'alha snataini, apabila tidak tahu 2 rakaat ya ataukah 3 rakaat, maka jadikanlah 2 rakaat. Wa idza lam yadri salasan shalam arba'an falyaj'alha salasan, ya kalau tidak tahu apakah 3 atau 4 rakaat, maka jadikanlah 3 rakaat. Jadi diambil yang kecilnya, karena yang kecilnya yakin. Ya apakah 3 atau 4, ya berarti 3 mah ya pasti gitu, pasti dilakukan.
Karena kalau 4 itu kan artinya 3 tambah 1 ya, lebih gitu kan. 3-nya pasti ada gitu. Hanya kalau 4, hanya 3 tersebut ragu apakah ditambah 1 atau tidak gitu kan. Sehingga yang 4 itu ragu. Nah ini kan sesuai dengan kaidah fikih, kaidah yang besar ya dalam fikih, kaidah kubra. Kaidah besar dalam fikih itu ada 5. Ya umuru bimaqasidiha, ya perkara itu tergantung niatnya, tergantung maksud, ya kan. Nah, kemudian nah yang kedua ini al yaqinu la yuzalu bisyakki. Sesuatu yang yakin ya tidak dihilangkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Jadi ketika bertentangan antara sesuatu yang meyakinkan dengan sesuatu yang ragu-ragu, yang diambil adalah yang meyakinkan. Ini dalam semua hal, sehingga menjadi kaidah. Ya, dalam semua syariat. Makanya ini penting kita mempelajari ilmu kaidah fikih. Jadi ada ilmunya tersendiri juga. Ilmu kaidah fikih yang 5 kaidah besar. Nah, nanti ada kaidah turunannya banyak. Ya, ada yang sampai 100, ada lebih gitu ya, kaidah-kaidah itu. Nah, itu kalau kita paham kaidahnya, dalam kasus apapun bisa mengacu ya ke kaidah itu. Ya, bisa mengacu. Sama dalam hal apakah orang ketika sholat ragu apakah batal atau tidak. Kan yakin kan sudah wudu yakin, cuman apakah batal atau tidak ragu, berarti yang diambil yang yakin. Nah, makanya ciri ya orang batal atau tidak itu harus dengan sesuatu yang meyakinkan. Ya, makanya kan dalam hadis ya kata Rasulullah ya, ketika ditanya ya tentang orang yang ragu-ragu seakan-akan dia berhadas, ya Rasul mengatakan fala yansorib, jangan dia beranjak ya, jangan membatalkan sholat hatta yasma sautan aw yajidari, sampai dia mendengar suara ya, suara kentutnya ya, atau mendapati aromanya. Kalau suara ya berarti kalau keras ya ada suaranya. Ya kalau tidak ada suaranya ya berarti aromanya. Nah, itu kan sesuatu yang meyakinkan dengan indera. Ya kan? Indera pendengaran dan penciuman. Panca indera ya. Jadi yang didapati dengan indera itu adalah sebagai ilmu yang meyakinkan. Yang didapati dengan panca indera. Makanya sumber ilmu dalam Islam itu kan ada 3. 1 tadi melalui panca indera. Yang kedua melalui akal sehat. Yang ketiga melalui pemberitaan orang yang dipercaya. Itu sumber ilmu dalam, sebenarnya bukan hanya dalam ilmu Islam, dalam semua. Makanya orang-orang Barat itu kan mereka membatasi bahwa ilmu itu hanya dengan indera aja, makanya disebut sains, sesuatu yang ilmiah. Ya, ketika mereka sudah meneliti langsung, ya, melihat langsung. Ya, tapi kalau orang mendapatkan ilmu dengan panca indera saja itu kurang, tidak akan lengkap. Ya, lalu apa bedanya dengan hewan? Hewan juga sama punya panca indera. Nah, yang membedakan manusia dengan hewan itu akal. Makanya ada sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi bisa mengetahui keberadaannya melalui apa? Melalui akal sehat. Keberadaan Allah ya nggak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengar. Tapi kenapa kita yakin Allah ada? Ini akal sehat, bahwa alam ini ada, tercipta, tadinya tidak ada lalu ada gitu. Setiap hari kita saksikan ada yang
tercipta, ada yang lahir, ya, ada yang meninggal, itu terus setiap hari begitu, maka menurut akal sehat kita nggak mungkin itu ada dengan sendiri. Pasti ada yang mengadakan. Ya, misalnya di masjid ini, di ruang ini, ada nggak benda yang muncul sendiri? Nggak ada. Walaupun kita nggak ngelihat orang yang ngebangun ini, yang memasang ini, gitu ya, yang memasang kipas angin, kita kan nggak lihat. Tapi kita yakin ini pasti ada yang masang, pasti ada yang membuat. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, begitu juga semua alam. Kita lihat ke alam yang ada di atas. Ada langit, ada bintang, matahari, bulan. Nggak mungkin dengan sendiri. Nah, jadi itu melalui akal. Ya, lalu yang ketiga melalui pemberitaan orang yang dipercaya, orang yang jujur. Dalam kehidupan sehari-hari kita percaya. Misalnya ada orang yang memberitahukan, ya tiap hari kita nonton berita, ya, baik di TV, media online. Kita kan percaya aja. Apakah kita lihat langsung? Tidak, itu kan video itu sama aja dengan menyampaikan kembali, kan? Kita nggak ngelihat langsung kejadian itu, tapi percaya. Nah, itu berarti melalui pemberitaan yang bisa dipercaya. Nah, Nabi diturunkan wahyu oleh Allah, turunkan Quran, ya. Itu kan melalui pemberitaan, riwayat yang sampai ke kita, dan kita percaya kepada orang-orang yang menyampaikan itu dan dijaga. Makanya ada diteliti sanadnya, perawinya dan sebagainya. Ilmu melalui periwayatan. Karena kalau ilmu cuman pakai indera, pakai akal, itu sangat terbatas yang didapatkan oleh manusia. Nah, orang-orang barat pun sebetulnya mereka tanpa disadari mereka juga menerima ilmu melalui pemberitaan. Ketika misalnya ada dosennya, ada profesor, ya, yang menjelaskan tentang suatu fakta ilmiah begini-begini, murid-muridnya percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena dipercaya si dosen ini, si profesor ini, walaupun murid-muridnya itu dia kan tidak melihat langsung, tidak membuktikan langsung. Yang membuktikan langsung siapa? Profesor tadi. Ya kan? Kenapa bisa diterima penyampaian yang disampaikan oleh profesor? Pemberitaan dari orang yang dipercaya. Karena kalau semua ilmu harus dilihat langsung, harus diteliti langsung, ya nggak akan kesampaian, nggak akan kewaktuan. Ya, jadi semua pelajaran-pelajaran tentang alam, misalnya tentang dunia, kalau kita mau neliti langsung, baru neliti beberapa fakta ilmiah, ya keburu habis waktu kita, keburu meninggal. Itu kan hasil, bahkan bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan para ilmuwan yang sudah meneliti, dikumpulkan, jadilah buku untuk dipelajari. Nah, kita dari mana bisa menerima pelajaran itu? Karena kita percaya orang-orang itu sudah melakukan penelitian. Maka sama juga kita percaya kepada Nabi Muhammad yang sudah melihat langsung malaikat Jibril yang menyampaikan kepada beliau. Bahkan keterpercayaan, kejujuran Nabi sudah jelas dibuktikan. Orang-orang pada zamannya, termasuk nanti yang akan memusuhinya, semua sepakat Nabi Muhammad itu orang jujur, tidak pernah berdusta. Jadi ini untuk menguatkan ilmu Islam itu ilmiah, ya, ilmiah. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena sama orang Barat, non Muslim juga, dasar ilmunya ya sama begitu. Gitu ya. Nah, ini sedikit selingan ya, bahwa Rasul menyebutkan bahwa ilmu yang meyakinkan itu tadi dengan indera. Ya, nah adapun cuman hayalan gitu ya, asumsi, itu enggak menjadi patokan, enggak bisa jadi pegangan. Abaikan saja. Jadi yang yakin ini harus jadi pegangan, jangan dikalahkan oleh sesuatu yang meragukan. Nah, makanya kalau dalilnya tadi ya enggak jelas, dasar argumennya, ya udah enggak usah dipegang, hanya sebatas asumsi. Kan dikatakan oleh ulama gitu.
Masa ulama salah? Nah ini kan pernyataan yang keliru. Ulama ini tidak masuk, ya kan? Gitu. Jadi tidak masuk. Jadi itu asumsi. Kalau asumsi itu belum jadi ilmu. Ya mungkin saja benar. Ya harus dilihat buktinya. Gitu ya. Nah itu jadi diambil yang sedikit karena dialah yang meyakinkan. Nah, lalu summa yasjudu idza faragha min sholati, lalu dia bersujud apabila telah selesai dari sholatnya, wa huwa jalisun qabla an yusallima sajdatain. Ya, dan dia duduk sebelum salam ya 2 kali sujud. Ya, nah kalau di sini kan ada keterangan sebelum salam. Ya, jadi sebetulnya ya boleh ya, entah apakah sujud sahwinya itu setelah salam ataupun sebelum salam. Nah, dalam riwayat lain ya Rasulullah SAW bersama salatan yasukuh bin nuksan wal yusih hatta yasukuh bin ziyadah. Siapa yang sholat lalu dia ragu dalam kekurangan ya hingga dia ragu dalam tambahan. Ya, jadi maksudnya tadi ya kalau ragu-ragu ya apakah 3 ya atau 4 ya maka jadikan dia 3 dan tambah 1 rakaat lagi ya. Nah, hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata Rasulullah SAW bersabda idza syakka ahadun fi sholati fala yadri. Nah, ini lebih sama ya. Cuma di sini disebutkan bilangan 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahi syakka, maka buanglah keraguan. Nah, ini jelas. Wal yabni ala mastaiqonat, maka berpeganglah ya. Berpeganglah kepada sesuatu yang yakin. Ini jelas ya. Jadi wal yatrahi syakka, buang keraguan-keraguan sesuatu yang meragukan. Ya, dan peganglah sesuatu yang meyakinkan. Kemudian dia sujud 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum dia salam. Ya. Wa in kana shalla imaman li arba'in ya kana targiman li syaiton. Ya, kalau dia sholat ya, dengan menyempurnakan 4 rakaat, maka itu menjadi hal yang membuat setan itu pesimis ya, atau merasa terhina. Gitu ya. Jadi maksudnya ya kalau itu kan setan tuh terus menggoda walaupun dalam sholat supaya kita lupa ya, supaya kita ragu. Nah maka dengan petunjuk Nabi ini lakukanlah ya sesuai dengan petunjuk Nabi, dengan ditambah lagi 1 rakaat, itu membuat setan itu menjadi terhina ya, menjadi pesimis ya untuk menggoda manusia. Makanya tadi untuk melawan godaan setan ya itu harus pakai ilmu. Ya kan, kalau tidak pakai ilmu ya terkecoh oleh setan. Ya terkecoh oleh setan. Jadi ketika lupa tuh bingung dia. Ya, ketika lupa itu gimana? Akhirnya kan gelisah, akhirnya menjadi hal yang membuat dia gelisah dalam ibadah itu. Nah, makanya itulah pentingnya ilmu dalam ibadah. Untuk apa? Untuk melawan setan. Karena kata Rasul ya dalam hadis, seorang ahli fikih yang paham ilmu dalam agama itu asyadu ya, kata iblis ya, atau setan mengatakan asyadu alaiya, lebih berat ya bagiku untuk menggodanya ya ala ahli abidin, daripada menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah tapi tanpa tahu ilmunya.
1000 ahli ibadah tanpa tahu ilmu, nah itu enteng bagi setan untuk menggoda, gampang dikecoh. Ya akhirnya ada keraguan, kekacauan dalam ibadahnya. Ya makanya inilah pentingnya kita mempelajari ilmu ini. Nah termasuk juga apa namanya? Kalau misalnya menambah ya dia tidak sadar ya ternyata rakaatnya lebih, nah itu juga sama kan, sujud sahwi juga. Ya. Jadi yang harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Ya, jadi 5 rakaat. Nah itu juga kalau ingat setelahnya ya maka sujud sahwi. Ya baik sampai di situ. Kalau ada yang ditanyakan ya silakan. Ya. Kan sujud sahwi itu ada setelah salam dan sebelum salam. Apakah kan 2 sujud? Di antara 2 sujud kan tegak duduk lagi, bacaannya sama? Ya sama ya, sujud duduk di antara 2 sujud sama. Ya, sujud juga sama bacaannya, tidak beda ya. Jadi nggak melamun gini, tetap baca. Jadi udah melamun diam ya, baca seperti biasa. Karena memang tidak ada hadis penjelasan lain yang menyebutkan bacaan lain gitu. Karena tidak menyebutkan bacaan lain ya kembali ke apa namanya yang sudah diajarkan sebelumnya. Begitu. Ya silakan. Ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah, mungkin saya salah ya. Waktu beberapa waktu yang lalu Ustaz menjelaskan bahwa kalau kita ragu rakaat sholat seperti tadi, kalau ngambil yang paling kecil udah paham lah. Tapi pernah bilang bahwa harus diulang rakaat yang tidak tercover tadi. Kalau tidak salah ya, atau saya salah tangkap. Tapi tadi kan menjelaskan tentang kelupaan, bukan salah ya. Rasulullah itu lupa tahiyat awal. Oh iya. Tasawuf awal. Lalu sudah berdiri kan? Iya betul. Kalau belum berdiri tadi dikasih tahu dengan biasa subhanallah itu. Iya betul. Tapi ini sudah berdiri, tapi Rasulullah tidak mengulang. Tapi sujud sahwi. Sujud sahwi. Betul. Nah, apa perbedaan sebenarnya antara kelupaan atau ragu tentang rakaat dengan tasawuf itu? Tasawuf awal yang lupa tadi. Apa perbedaannya? Itu pertama. Yang kedua, banyak zaman sekarang ini di antara teman-teman kita sendiri juga, bukan orang sekuler betulan ya. Dalam muamalah itu banyak didalilkan tentang asbabul wurud, tentang hadis. Sahabat bertanya tentang mengembangkan kurma itu apa namanya itu. Oh iya. Nah, lalu itu kan Rasulullah menjawabkan soal dunia itu lebih Kalian ketahui. Lebih tahu kamu. Nah itu juga digunakan dalil untuk hal-hal yang sebenarnya melanggar. Iya. Umpamanya memilih pemimpin, kan begitu. Kebijakan. Nah itu terjadi di dalam organisasi kita sendiri. Saya lihat organisasi Islam itu, maksud saya. Nah itu gimana itu? Dan itu tentu ada 2 di situ. Saya melihat cara kita berpikir itu. Pertama urusan dunia.
Jadi artinya apa sih beda asumsi dengan analisis kan gitu. Nah, seberapa kuat kalau itu kalau asumsi udah jelas dari akal saja kan. Tapi kalau analisis itu kan berdasarkan apa itu argumentasi yang jelas kadang-kadang kan. Tapi apa bedanya gitu asumsi dengan analisis itu? Apakah analisis itu boleh dipakai gitu dalam hal yang sifatnya ada kaitan dengan nilai-nilai Islam, terutama dengan akidah kita? Makasih. Ya, betul. Baik, yang pertama ya, perbedaan ya, kenapa kalau tadi ya ragu apakah 3 atau 4, maka yang diambil yang yakin 3 ya, lalu ditambah lagi satunya ya, atau misalnya lupa ya suatu rukun ya yang tertinggal ya, maka dia harus diulang lagi, disempurnakan. Nah, adapun untuk tasyahud awal ini memang keterangan dari nabinya ya, petunjuk dari nabinya itu tidak diulang ya kan, hanya sujud sahwi saja, tidak diulang. Kenapa ya? Tadi karena memang tasyahud awal itu kalau lupa tadi ya boleh ditinggalkan, artinya boleh ya, tidak diulang lagi rakaatnya, itu artinya sudah sah, tidak mengapa walaupun rakaat kedua tadi itu tidak ada tasyahud awalnya, jadi tidak perlu lagi ditambah rakaat yang baru ya. Memang ya ketentuannya seperti itu. Nah, dari situlah kita paham bahwa tasyahud awal ini bukan rukun yang harus ada gitu. Kalau lupa, beda kalau sengaja ya. Kalau sengaja mah itu boleh. Iya, kalau sengaja mah. Jadi kalau lupa ini apa catatannya ya, syaratnya. Ya, nah kemudian yang kedua soal menyikapi ya suatu perkara ya, apakah dia itu urusan dunia ya atau urusan agama ya. Banyak yang berdalil dengan hadis tadi mengawinkan ya pohon kurma atau apa, takbirul nakhli ya, itu kan pernah oleh Rasul tuh dicoba begini, ternyata gagal. Ya udahlah, kalian aja yang lebih tahu gitu. Jadi dalam urusan dunia ini kalian lebih tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kalau urusan duniawi yang tidak dijelaskan oleh agama, oleh syariat, yaitu ya kembali kepada ilmu kita manusia yang secara langsung memahami hukum di alam atau sunatullah ini, gitu ya. Kita sendiri yang mengeksperimen tadi, gitu ya, meneliti ya dalam hal urusan dunia. Tapi dalam urusan agama yang harus berdasarkan kepada wahyu, kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu bedanya. Nah, urusan agama ini kan bukan hanya urusan ritual aja, bukan hanya urusan sholat, saum, ya haji, bukan hanya itu aja. Jadi apapun yang dijelaskan oleh agama yaitu urusan agama. Termasuk tadi masalah memilih pemimpin, masalah aturan di pasar, ya kan, masalah hukum-hukum pidana, hukum-hukum diberlakukan di negara. Apapun yang dijelaskan oleh agama tentang hukum-hukumnya, maka itu urusan agama, tidak boleh dilanggar. Nah, adapun hal-hal teknisnya yang tidak dijelaskan oleh syariat, nah itu baru dikembalikan kepada manusia. Misalnya mic ini kan tidak ada zaman Nabi, ya kan? Ini urusan duniawi, tapi urusan duniawi yang ya sebagai alat untuk dalam menjalankan ibadah. Imam itu harus dengar suaranya oleh makmum. Nah, maka supaya suaranya terdengar, pakailah mic ini. Nah, mic ini alat, ini urusan duniawi, kalian lebih tahu. Kalau memang ada alatnya yang bisa membuat suara itu terdengar oleh makmum, oleh semua makmum, ya
digunakan. Karena dalam syariat itu mengatur pelaksanaan atau tujuannya, bukan alatnya. Ya kan? Alatnya tidak diatur, urusan tujuannya, pelaksanaannya, yang penting suara itu terdengar. Jadi kalau waktu tidak ada mic kan berarti harus keras tuh suaranya. Makanya ketika banyak jamaah, ya imam itu sekeras apapun tidak akan terdengar. Nah maka ada yang disebut mukabir, ya, as-saut, ya, atau yang menyampaikan suara yang mengulang, ya, di antara makmum itu menyampaikan lagi gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya sampai ke yang lain. Nah, ketika sudah ada mic itu kan nggak diperlukan lagi. Kadang-kadang udah ada mic, ada yang ngulang juga. Padahal udah nggak perlu, kan tujuan dari mengulang itu agar nyampe ke yang lain. Gitu ya. Jadi harus bisa mengetahui tadi mana urusan yang memang dijelaskan oleh agama dan itu termasuk urusan agama. Kalau urusan agama kan berarti di situ ada nilai ketaatan, ya, urusannya nanti dengan akhirat. Ada pahala yang didapat akhirat sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan, dan bukan hanya ritual saja tadi dalam masalah ekonomi, dalam masalah kepemimpinan. Ya, di situ ada aturan yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Ya, bagaimana muamalah yang dibolehkan, bagaimana muamalah yang dilarang. Ya kan? Itu harus ditaati. Ya, adapun soal misalnya barang inovasi dalam membuat produk-produk untuk kebutuhan manusia, itu urusan kalian. Ya kan? Alat-alat yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, alat memasak, alat kendaraan, yang di zaman Nabi belum ada, sekarang banyak alat teknologi dan sebagainya, kan? Nah itu urusan dunianya, tapi dari segi transaksi muamalahnya kan ada syariatnya di situ, ya, gitu. Jadi apapun yang dijelaskan oleh syariat dalam semua aspeknya itu urusan agama yang harus kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan hanya semata-mata pemikiran manusia. Gitu ya. Jadi masalah ekonomi itu bukan murni sepenuhnya urusan dunia, tapi ada urusan agamanya. Gitu. Jadi gitu memahaminya, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan budaya, semua hal dalam kehidupan manusia. Maaf Ustaz. Ya. Jadi masih banyak mengkaitkan tentang tadi itu dalilnya. Ya. Jadi saya pernah beberapa kali tuh dengan teman-teman kita sendiri malah. Jadi didalilkan yang tadi, ya, yang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu. Jadi dikaitkan dengan kurma itu kan. Ya itu kan alat kan. Iya. Mengembangkan ekonomi, tapi itu alatnya saja. Iya, alatnya saja. Nah oleh sebab itu maksud saya bagaimana memisahkan itu yang belum banyak buku-buku yang kita baca, memisahkan khusus buku gitu. Urusan dunia itu seperti apa sih gitu. Sebab semua bisa di dunia kan kita kerjakan. Itu masalahnya sekarang. Apapun kan dikerjakan di dunia belum mati. Kalau mati udah tidak mengerjakan apa-apa lagi. Nah itu yang keliru menurut saya. Kurang dijelaskan menurut saya. Kurang menjelaskan ulama kita tentang pemisahan. Jadi campur aduk gitu. Contoh, saya sampai mati akan oposisi. Contoh diberi jabatan lain gitu. Itu kan ulama. Tidak perlu diberitahu, orang yang udah tahu kan. Tapi luar biasa, dulunya kita luar biasa senangnya. Kita favoritkan lah orang itu. Tapi begitu diberi jabatan lain, padahal dengan orang-orang yang belum tentu benar kan. Kenapa itu udah urusan agama ya enggak? Kan purkon gitu. Iya, iya. Itu kan sebenarnya berangkat dari cara pandang sekuler, cara pandang barat. Nah, itu saya terjawab. Iya kan? Yang
menganggap bahwa agama itu urusan ritual ibadah dengan Tuhan. Adapun urusan sosial, ya kemasyarakatan tadi itu bukan wilayah agama. Itu kan cara pandang barat, cara pandang sekuler membina agama yang sempit. Kalau Islam nggak seperti itu. Islam itu bukan hanya ngurusin ritual ibadah di masjid sholat saja, tapi ngurusin bagaimana sistem ekonomi. Ya ada hukum-hukumnya di situ. Bagaimana urusan politik, ada hukum-hukumnya. Itu agama, urusan agama. Walaupun ada sisi urusan keduniaannya tadi untuk memproduksi barang, ya itu silakan. Cara menanam bagaimana itu silakan. Gitu ya. Tapi aturan agamanya harus jadi dasar dulu. Makanya orang mempelajari apapun, pelajari dulu ketentuan agamanya gitu. Belajar ekonomi, pelajari dulu tentang ayat-ayat, hadis-hadis fikihnya berkaitan dengan masalah ekonomi. Baru nanti ke yang lain-lainnya, strateginya. Nah itu mah silakan, itu mah ilmu manusia, ilmu duniawi. Cara pemasarannya bagaimana, cara membuat produk, ya kan? Itu mah silakan urusan duniawi. Tapi sebelum ke itu, ketahui dulu hukum-hukumnya, mana yang halal dan haram untuk diperjualbelikan, mana tata cara transaksi yang haram dan yang dibolehkan. Itu dulu pelajari. Nah makanya ilmu agama ini harus masuk ke semua pelajaran. Bukan cuma ilmu agama dipisah gitu. Ilmu lainnya nggak ada, muatan agamanya keliru dalam cara pandang atau worldview Islam itu. Semua ilmu Islam masuk, gitu ya. Semua ilmu Islam masuk. Belajar pertanian kan banyak ayat-ayat hadis-hadis berkenaan dengan pertanian. Itu dulu sebagai dasar, sehingga nanti tidak melanggar aturan Islam. Baru nanti silakan pelajari tata cara tadi menanam, bagaimana itu umuri duniakum dan urusan dunia silakan. Nah inilah berarti harus diperbaiki dalam kurikulum pembelajaran, kurikulum pendidikan kita, Pak. Jadi muatan agama ini harus masuk semua pelajaran. Karena di situ ada syariat. Nah, kenapa orang berpikir sekuler tadi agama dikesampingkan? Karena dalam pendidikan, dalam sekolah, di kuliahnya, ya itu tadi jadi dipelajari dasar agamanya, gitu kan? Nah, kita harus mulai ke sana untuk supaya paham. Ya. Baik, sudah ini. Alhamdulillah ya. Kalau ada, assalamualaikum.